Felix, aku bingung deh sama Brian. Kenapa ya mereka itu gak bisa hidup dan sekolah aja dengan tenang? Mereka tuh terlibat sama masalah-masalah besar terus. Aku juga, Brenda. Setelah terbongkar skandal 306 di Horizon Boarding School dan ditutup, aku bingung mau menyekolahkan Alejandro di mana. Sebenarnya bisa aja di luar negeri, tapi aku malah khawatir dia semakin liar di luar pengawasan aku secara langsung. Apa kamu punya rencana? Ya, sebenarnya aku tuh sempat kepikiran buat kirim Brian ke kakeknya di desa. Kamu tahu kan, ayah itu orangnya tegas dan disiplin. Nah, aku tuh mau Brian dididik sama kakeknya. Siapa tahu bisa merubah sikapnya gitu. Sepertinya itu ide yang bagus. Aku setuju rencanamu. Jika Alejandro ikut dididik sama Brian, nggak apa-apa? Ya gak apa-apa dong, Felix. Lagian kan kita sahabatan. Ayah juga udah anggap kamu kayak anaknya. Dia juga pasti anggap Alejandro seperti cucunya juga. Oke, thanks ya, Brenda. Abah mah tinggal di desa sama Abah. Mah, Abah itu mantan abdi negara. Dia tuh tegas, disiplin. Brian gak mau mah, ntar apa-apa serba dilarang. Tidak ada penolakan, Brian. Mama sudah diskusi sama Om Felix. Alejandro juga akan dididik sama Abah di desa. Mama tuh capek, tau gak? Kamu selalu terlibat masalah. Tawuran lah, skandal lah, ntar apa lagi? Oh, si Ale ikut juga mah. Ya udah, kalau itu keputusan Mama sama Om Felix, Brian terima. Tapi sahabat Brian yang lain ikut juga untuk pendidikan sama Abah. Dan ini juga nggak ada penolakan mah. Bingung Mama sama kamu. Pokoknya, nanti kalian harus jadi anak-anak yang baik, taat aturan, dan penurut. Mama yakin pasti Abah akan memberikan pendidikan hidup yang terbaik buat kalian. Iya, kalian itu masih muda, harus banyak-banyak belajar tentang kehidupan, bukan hanya bisa buat onar. Betul. Ini masih jauh ya desanya? Lumayan lah. Kuat gak kamu, Emil? Gak akan mabuk perjalanan kan? Ya, insya Allah Om. Tadi Emil udah minum 8 tablet anti mabok kok. Buset, Eling lu Mil. Ya kalau gak gitu, muntah-muntah gue. Kata si Brian perjalanan kita kan 8 jam. Sedangkan obat anti mabok di gue cuma mempan 1 jam doang. Makanya gue minum aja tuh sekaligus 8. Astaga Brian, kamu tuh jauh banget sih, kasihan lo Emil. Sialan, lu jelin gue Bray. Perjalanan kita dari Jakarta ke Bandung, atau lebih tepatnya ke Desa Mandala, itu cuma sekitar 4 jam saja. Ya udah sih Mil, yang penting lo kagak ode kan? Tapi maaf kata nih ya. Kalau Emil lihat-lihat, Om sama Tante cocok tahu. Cakep sama cakep, CEO sama CEO. Kamu itu bicara apa sih Emil? Asbun benar sih tuh mulut. Ya, gue sih nggak apa-apa ya punya bokap sambung kayak Om Felix. Tapi gue ogah ya punya saudara yang bentukannya tenil kayak si Ale. Buset, emang gue mau apa punya saudara kayak lo? Kagak. Tapi kamu benar, Mil. Sebenarnya dari masih remaja, saya suka kamu, Brenda. Bahkan sampai sekarang. Tapi kita memilih pasangan masing-masing dan tetap hanya sebagai sahabat. Nggak lebih. Meskipun kita sudah sama-sama sendiri lagi. Oke Abah, ini semua berkas-berkas cucu Abah yang mau tinggal di sini sudah lengkap. Terima kasih ya Neng Rara, jadi merepotkan. Nggak apa-apa Abah. Nah, ini dia cucu Abah yang ditunggu-tunggu. Akhirnya datang juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Desa Mandala. Waduh, ramai sekali ini. Cucu Abah nambah jadi 5. Oh my god, jadi bukan cuma 1, tapi 5 coban sekaligus yang mau tinggal di desa ini. Kebetulan ini teh ada anaknya Pak Kades yang sensus penduduk untuk kelengkapan berkas-berkas cucu Abah. Sok atuh perkenalan dulu. Hai, kenalin, aku Rara, anak Pak Kades plus kembang desa di sini. Pret dah, kembang bangke kali ah.
Abah tidak peduli dengan latar belakang kalian yang berandal. Suka tawuran lah, terlibat skandal. Tapi sekarang, kalian tinggal dengan Abah dan harus mengikuti semua peraturan Abah. Abah tidak suka anak laki-laki yang hidup semaunya atau laki-laki yang lemah. Berasa pelatihan militer, Bray. Iya, gak bagus ide nyokap lo. Yo, bokap lo juga, Ege. Abah dengar kalian bicara apa. Waduh, Setiap hari, kalian bangunnya sebelum azan subuh. Hah? Tidak perlu kaget begitu. Setiap subuh sama maghrib, kalian wajib ke masjid bareng Abah. Untuk sekolah, Abah sudah daftarkan kalian. Sepulang sekolah, kalian harus membantu Abah bekerja di kantor perkebunan. Ya, jangan lama-lama lah, sekitar 2-3 jam saja. Sisa waktu kalian bisa kalian pakai untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Oh iya, Bah. Kita kan anak muda nih, Gen Z ya kan? Perlu dong nongkrong-nongkrong. Boleh gak, Bah? Oh, ya tentu boleh. Wih, oke siap, Bah. Tapi nongkrongnya di pos ronda. Sekalian membantu Hansip dan warga untuk menjaga ketentraman di desa ini. Brian, Abah minta tolong kamu belanja ke grosir depannya. Ini daftar belanjaan yang harus kamu beli. Kuncinya di mana, Bah? Kunci apa? Ya kendaraan, motor, atau mobil juga oke. Brain bisa. Kamu ini manja banget. Jalan kaki aja sambil olahraga. Kalian mau sampai kapan ikutin aku? Kemanapun Nona pergi, kita harus ikut. Bangke, repot banget sih. Padahal, kita kan bisa manfaatin teknologi. Zaman tuh udah canggih. Tinggal home delivery aja bisa kan? Tinggal klik, barang sampai di rumah. Maaf Nona, sebenarnya Nona mau kemana? Keluar sendirian malam-malam begini. Kalau butuh sesuatu, kan bisa suruh kita. Biar Nona tetap tinggal di rumah dengan aman. Duh, aku harus gimana ya biar bisa lolos dari mereka? Aku nggak bisa bebas beraksi kalau masih dalam pantauan mereka. Lah, mereka kok mencurigakan ya? Apa cewek itu lagi dikuntit? Bahaya nih, gue harus tolongin. Woi, apain lo ikutin dia? Mau macem-macem lo? Siapa dia? Sepertinya aku belum pernah melihatnya di desa ini sebelumnya. Aha, aku punya ide. Udah nggak apa-apa, lo aman sama gua. Aku nggak pergi sendiri. Aku mau ketemu sama pacar aku. Ya kan, sayang? Kita mau pacaran? Waduh, pacar. Hah? Pacar? Iya. Jangan pernah berani-berani lu sentuh cewek gue. Kalau nggak, abis lu semua sama gua. Tapi Nona, jangan pacaran sama orang sembarangan. Bahaya toh. Lu yang sembarangan. Kenalin, gua Brian Glenn, cucu tunggal Abah Banu. Hah? Cucu Abah Banu? Waduh, kamu benar cucu Juragan Banu. Sebentar, apa buktinya kalian pacaran? Setahu saya, cucu Abah Banu tinggal di Jakarta. Ya ampun, bukti apa yang bisa aku tunjukin ke mereka? Ada, ini buktinya. Waduh, udahlah, kita nggak dibayar buat lihat bos pacaran. Ayo cabut. Lo apain bibir gua? Waduh, keperjakaan bibir gua. Lo nangis? Udah nggak apa-apa. Jangan nangis dong lo, ntar ada orang lihat, dikira gua lagi yang apa-apain lo. Udah lupain aja. Aku nggak nangis. Aku malu sama kamu. Maaf ya. Lo mau kemana? Ya, gila kali tuh cewek. Ditolongin bukannya makasih, malah ngibrit. Apaan nih? Apa ini kalung dia ya? Gue simpen dah, ntar kalau ketemu dia, gue balikin. Astaga, belanjaan Abah. Apa ada info terbaru? Terpantau ada 2 orang yang mengintai lahan pertanian jagung milik keluarga, tapi mereka belum beraksi apa-apa. Ini ada 2 kemungkinan. Mereka hanya disuruh mengintai dan orang lain yang beraksi, atau mereka yang akan beraksi di hari berikutnya. Tepat.
Bangun, sebentar lagi azan subuh. 5 menit lagi, Bah. Mau bangun sekarang atau Abah siram masing-masing kalian seember? Ya iya Pak, ini sudah bangun. Hari ini adalah hari kalian pertama sekolah. Abah harap kalian jangan berbuat onar. Mengerti? Ngerti, Bah. Siap mengerti Bah. Untuk hari pertama, kalian diantar sopir. Tapi untuk besok dan seterusnya, kalian sekolah jalan kaki. Yaudah, berangkat sana. Kalian, kok bisa sih kita kebetulan ketemu di sini? Fana, Gaby, kalian pindah ke sini juga. Iyalah, kan kita asli orang desa Mandala. Kalian tinggal di mana? Di rumah kakek Brian, Abah Banu. Kalian tahu? Ya tahu dong, semua warga di sini pastinya tahu dan mengenal Juragan Banu. Widih, keren. Sepamor itu ye, kakek lu, Bray. Allah, lebay lu pada. Udah ayo masuk. Seharian ini, gue cari-cari lo buat balikin kalung lo. Gak ketemu. Apa lo gak sekolah di sini? Mau tanya orang, bingung. Gue gak tahu lagi siapa nama lo. Bray, lo kenapa dah? Kayak orang mikir. Bukannya otak lo gak ada isinya ya? Sembarangan lo. Gue tuh gak sebelon yang lo kira, ye. Tuh, Pan. Gue bilang juga apa? Kalian tuh cocok jadi saudara, ya enggak? Kagak. Abah akan membagi job test kalian di kantor ini. Tentunya sesuai dengan analisis Abah terhadap kemampuan kalian. Ale, kamu akan bertanggung jawab sebagai data analis. Tugasmu adalah mengolah dan menganalisis data barang yang masuk dan keluar, memeriksa laporan, dan memastikan semuanya akurat. Kamu juga akan membantu observasi lapangan dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan. Wah, kayaknya berat Bah. Kamu harus siap. Papa kamu itu seorang CEO. Ia pasti butuh penerus, yaitu kamu, anaknya. Iya, Le. Masa depan lu terjamin jadi CEO. Lanjut, Chris. Kamu punya skill teknologi, kan? Iya, Bah, lumayan. Tugas kamu adalah membantu tim dengan semua hal teknis, seperti mengelola database, mengoperasikan perangkat teknologi seperti software, dan mengatasi masalah teknis di kantor. Kamu juga harus memastikan semua sistem IT kita berjalan lancar dan aman. Baik, Bah. Dirga, tugas kamu di lapangan. Kamu akan membantu supervisi langsung di lahan perkebunan. Contohnya, mengecek kondisi gudang penyimpanan, memantau tenaga kerja, dan memastikan inventaris alat-alat lapangan selalu cukup. Jika ada masalah, pastikan kamu cepat menanganinya. Baik, Bah. Emil, kamu bertugas sebagai humas. Tahu humas? Ya tahu dong, Bah. Hubungan gemas kan? Astaga, hubungan masyarakat, Emil. Kamu bertugas untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan pasar terkait harga jual beli hasil perkebunan. Menjaga hubungan dan keharmonisan antara para pekerja di kantor dan di lapangan. Jika ada masyarakat yang lapor terkait keluhan atau komplain, tuh komunikasi sama kamu dulu, baru ke atasan. Waduh, berat juga ye. Tapi gak apa-apa, Bah. Saya akan berusaha. Bagus. Lu pada kerja yang benar, ye. Gue pantau lu semua. Lo Bah, si Brian kagak dikasih tugas. Ya tentu ada. Hah? Kamu akan jadi leader koordinasi. Tugas kamu adalah memastikan semua pekerjaan seluruh anggota tim berjalan lancar. Kamu juga akan menyusun laporan akhir dan mempresentasikan hasil kerja kalian ke Abah. Kalau ada masalah, kamu yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Banyak banget, Bah. Makan tuh kerja. Jika kalian kerja dengan bagus, nanti Abah akan kasih kalian reward. Gila ye, capek juga kerja kayak gini. Iya sih, tapi jujur nih ya, gue malah ngerasa kita tuh positive vibes, tau gak? Setuju Hua. Daripada kita buat kios mulu, dihukum lah. Ini lebih buat kita jadi kayak orang benar gak sih? Calon saudara lagi akur nih. Kampret lo, gue gak ada tenaga ya buat debat. Udahlah, Mia, jangan ngejudge. Malu-malu mereka. Tolong. Kebakarin, dikabarkan. Kembaran. Kebakaran, tolong kebakaran. Apaan tuh? Iya, apaan ya rame-rame?
Anak-anak, salah satu lahan perkebunan warga yang Abah kelola kebakaran. Ayo semuanya bantu penampungan api. Ayo. Kebakaran, tolong kebakaran, tolong kebakaran. Kebakaran, tolong kebakaran, kebakaran, tolong kebakaran, tolong kebakaran. Aduh, kebun jagung saya yang siap panen teh semuanya harus terbakar. Saya terugi besar ini. Yang sabar ya, Mat. Ini ujian. Kamu tenang saja. Nanti Abah akan beri modal kamu untuk kembali bertanam di lahan ini. Ya, terima kasih Juragan Abah. Maaf atuh ya Juragan Abah, saya terjadi tidak bisa setor hasil perkebunannya. Sial, terjadi lagi. Cewek itu... Le, gua ada urusan. Kalian berduaan aja. Mau kemana lu, Bray? Woi, cewek omes, tunggu. Lagi-lagi, aku gagal menghentikan teror ini. Tuh cewek manusia apa setan sih? Ngapain coba malam-malam gini di hutan sendirian lagi? Kamu ngapain ikutin aku? Waduh, kok bisa tahu ya? Lo cenayang ya? Gak usah ngeledek deh. Ngapain kamu ke duniaku? Hah? Dunia aku? Maksud lo apa sih? Horor banget dah. Ini apa gua mimpi ya? Kamu gak mimpi. Mau apa sih kamu sebenarnya? Lo nggak nyadar ya ada yang hilang dari lo? Hilang? Apa yang hilang? Kalung lo. Ya ampun, aku baru nyadar. Kalau aku ada di kamu. Ya lagian, lo udah ditolongin bukannya makasih malah cabut. Mana lo udah merenggut keperjakaan bibir gue lagi? Maaf ya, aku kepepet. Jadinya ya refleks. Makasih juga. Siapa nama lo? Buat apa kamu tahu nama aku? Ya elah, terus gue harus manggil lo apa? Cewek mesum. Oh, Leora. Kamu jangan pikir aku cewek mesum ya. Sumpah beneran. Gak bermaksud apa-apa. Kemarin itu aku refleks. Itu juga jadi first kiss aku. Hah? Lo first kiss juga ternyata. Gue pikir lo omes. Udah ya, please lupain momen itu. Mulu banget aku. Malah di situ ada orang lain. Lupain gak ya? Nyebelin kamu. Iya ya udah. Gua Brian. Oke, kalau gitu mana kalungnya? Bentar, lo ngapain di sini? Kagak takut apa? Kamu jadi orang lain pertama yang aku kasih tahu. Jadi, Ini tempat favorit aku kalau mau healing. Aku suka di sini, apalagi ketika senja atau malam. Aku suka melukis di sini. gua bilang aneh sih lo. Terus apa lagi? Kalau kamu tahu lebih banyak tentang aku, kamu gak akan mau berteman denganku. Temen. Jadi kita temenan nih. Tahu gelap. Leo, BTW, lo sekolah di mana? Aku udah kuliah. Beneran lo? Masa sih? Beneran lah. Jadi gue manggilnya kakak Leora nih. Lebay deh, gak usah. Emang kamu kelas berapa? 2 SMA. Oh, kita tuh seumuran loh. Harusnya aku juga kelas 2 SMA. Cuman aku 2 kali ikut kelas akselerasi. Widih, pintar dong lo. Bisa kali berbagi ilmu sama gua. Enggak, biasa aja. Lo biasa pulang jam berapa? Menjelang subuh. Gila lo, semalaman di sini. Kamu gak tahu aja, Brian. Aku sebenarnya ngapain di sini sampai subuh. Iya? Ya udah, izinin gua temenin lo semalaman di sini. Jangan, kamu sekolah kan besok? Biarin aja. Gua mau memuji adrenalin gua. Jujur ya, gua tuh gak pernah ke hutan malam-malam gini. Ya ampun, aku jadi gak bisa ikut beraksi malam ini. Ya udah terserah. Biasanya lo ngapain aja? Emang maunya kamu ngapain? Jangan mancing deh lo, Kak Leo. Entah kenapa, malam itu gue ngerasain hal yang beda. Apa karena cewek itu kasih first experience buat gue? Jujur gue masih penasaran sih. Keberadaan dia di hutan itu seperti ada hal lain. Dan iya, gue belum nemuin jawabannya. Tapi akhirnya, kita benar-benar menghabiskan malam bersama. Kebetulan tuh ada warkop. Ngopi dulu yuk. Boleh tuh. Yaudah yuk.
Selamat datang, mau pesan apa? Fana? Ya ampun, kalian? Lo kok bisa di sini, Van? Iya, ini warkop keluarga aku. Oh gitu. Kalau Gaby, dia di sini juga. Cie, nanyain Gaby. Oh, jadi lu sama Gaby ternyata. Yo, gak gitu Ege. Iya, Gaby juga ada kok. Aku panggilin ya. Gaby, sini Gab, ada yang nyariin kamu nih. Siapa, Van? Kalian? Kok bisa di sini? Bener ternyata dunia itu sempit ya. Iya, kayak otak lu. Bisa nih buat tempat kita nongkrong, ya enggak? Ya boleh dong, jadi penglaris juga. BTW ini pasukan gak lengkap nih. Si Brian kemana? Tadi ada urusan dia. Anak-anak bangun, ayo kita berjamaah ke masjid. Iya ba, ini udah bangun kok. Ayo Bray, kita ke masjid. Aduh, kebiasaannya anak zaman sekarang. Loh, satu lagi mana? Brian, Brian mana bah? kok tanya abah? Kan seharusnya sama kalian. Waduh, jadi si Brian belum pulang nih. Gawat. Wah, gak kerasa, udah mau subuh nih. Iya, bentar lagi azan. Waduh, kalau gue balik dulu, pasti ketahuan abah nih. Bisa habis gue. Kenapa, Brian? Bray, lu di mana? Abah nyariin lu nih. Gawat, kita disuruh ke masjid. Masjid? Ya, mau langsung ke masjid aja dah. Leo, masjid dari sini jauh gak? Masjid di sana, searah sama rumah aku. Ale, please lo bantuin gue ya. Bilang gue udah di masjid. Yaudah, kita cepetan yuk. Gue harus ke masjid nih. Ayo. Nona dari mana saja? Tuan menelpon mencari Nona. Aduh, thanks ya Leo. Sorry, gue ngajak buru-buru tadi. Iya, nggak apa-apa kok. Yaudah, cepetan sana. Ya, see you. Bye. Tuh anak kelihatan berandal, tapi religius juga ya. Astaga, ngapain aku mikirin dia sih? Alah, semoga Abah belum sampai masjid dah. Brian, dari mana kamu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aduh, gue gak bisa bohong nih. Habis lari bah. Aneh kamu ini. Ya udah urus sana, bentar lagi azan. Iya siap bah. Kok bisa ya ada kejadian teror begini? Saya teh khawatir sama keluarga saya. Takutnya diapa-apain sama peneror ini. Kadang saya aja dibakarkan sama mereka. Udah, mendingan kata saya mah, laporin aja ke polisi. Ada apa ini, Bu? Pak, kok kelihatannya cemas? Begini Juragan Abah, setelah kejadian kebakaran ladang semalam, saya teh malah dapat teror surat ini. Boleh saya lihat suratnya pak? Iya boleh, dan Brian. Lepaskan saja tanah Anda jika ingin semuanya baik-baik saja. Wadidaw, berbahaya tak? Wah, ini si teror karena kepentingan jual beli tanah gak sih? Iya. Oh iya pak, sebelum kejadian ini, apa ada yang pernah tawar tanah bapak untuk dijual gak? Oh, pernah Den. Tapi udah lama itu, sekitar 3 mingguan yang lalu. Ini teh sudah kejadian keempat kalinya yang teror begini. Yang sebelum-sebelumnya juga memakan korban. Kalau dibayarin aja mah bahaya. Bu, Pak, untuk kelanjutannya, mending didiskusikan saja dengan aparat desa dan kalau perlu dengan kepolisian. Betul tuh. Ya udah, ayo kita lapor ke Pak Kades. Tuh kebetulan ada Neng Rara. Neng Rara, Iya, Bu. Pak Kadesnya teh ada di rumah? Kebetulan Papi lagi gak di rumah, Bu Eda. Ada keperluan apa ya? Nanti biar Rara sampaikan ke Papi. Ini Neng Rara, setelah kejadian kebakaran semalam teh, saya malah dapat surat ancaman. Ya ampun, boleh Rara lihat suratnya, Mang Mamat? Ini Neng. Astaga, ini kok mirip sama yang dulu pernah terjadi juga ya?
Iya, Neng. Kami teh jadi gak tenang jika dibiarkan. Takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oh iya, Rara baru ingat. Kemarin sepulang dari sekolah, Rara lihat 2 orang mencurigakan yang sedang liatin ladangnya Mang Mamat. Hah? Beneran, Neng Rara? Terus mereka ngapain? Kan Rara teh curiga ya, Rara ikutin. Ternyata mereka teh ke rumahnya Leora. Apa jangan-jangan kejadian ini teh ada hubungannya ya sama Mr. Leon? Secara kan dia pembisnis, mafia gitulah. Saya juga bukannya seuzon ya. Tapi saya teh curiga sama Mr. Leon. Ah, masa sih? Bukannya Mr. Leon orang baik ya? Sering bantu warga yang kesusahan. Mang Obay mah nggak tahu, mungkin itu teh pencitraan aja supaya gak dicurigai. Gini aja Bu, Pak. Nanti Rara sampaikan hal ini ke Papi sambil Rara selidiki Mr. Leon. Nah, iya gitu aja. Kalau ada bukti apa-apa, segera kasih tahu ya Neng Rara. Saya mah yakin ada sangkut pautnya sama Mr. Leon. Iya, siap. Bray, kita bakal selidiki teror itu. Kita harus bisa mengungkap semuanya. Tapi pan kita harus kerja, bro. Ya kalau gitu sepulang kerja aja, atau malam juga bisa kan? Ya udah Bray, gue ikut aja apapun rencana kalian. Tapi sekarang gue duluan ya, ada janji. Dah, mau pacaran sama si Fana lu? Belum, baru PDKT-an. Udah lama nunggunya. Nggak terlalu. Sorry ya. Ya udah Yufan. Emang harus pegangan tangan. Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Mau. Aku mau. Tadi gue denger katanya Pak Mamat dapat surat ancaman dari peneror itu. Kita harus menyusun strategi yang tepat. Kita nggak boleh kecolongan lagi. Jadi apa rencana lo? Brian, ini kamu antarkan berkas ini ke Pak Hades ya. Siap, Bah. Oke, kalian tinggal tunggu instruksi, baru jalanin rencana. Entah kenapa, gue ngerasa kalau penampilan sama gelagat mereka tuh aneh deh. Mungkin perasaan gue aja kali ya. What? Itu kan Brian. Ngapainnya dia kesini? Permisi. Brian, tumben kamu kesini. Mau ajak ngedate ya? Ayo, aku mau kok. Apaan sih lo? Oh ya, Pak Hades ada. Ini gue disuruh Abah anterin berkas. Kebetulan, tapi dia ada. Adanya aku doang. Ya udah, kamu masuk dulu yuk. Kita ngeteh santai dulu. Gak usah dah. Ini gue titip aja ya ke Pak Hades. Gue permisi. Ih, cuek banget sih Brian. Jadi bagaimana? Mereka sudah mau menjual tanah itu. Ya, pasti mau, Pak. Dengan tekanan teror itu, mereka tidak punya pilihan lain. Bapak tenang saja. Asalkan ada uang, semua akan berjalan lancar. Baik Pak Kades, urusan uang itu hal mudah bagi saya. Tapi saya ingin secepatnya membangun pabrik industri logam dan kimia tambang di desa ini. Karena ini bisnis yang menjanjikan. Jika kita berhasil, saya akan kasih Pak Kades bonus dengan jumlah besar. Iya, baik Pak. Saya secepatnya akan mendapatkan tanah itu. Baru ditenang saja. Target baru. Lokasinya sangat strategis, sesuai dengan permintaan bos. Bos senang, kita dapat bonus. Lagi dan lagi aku sulit bergerak karena penjagaan dari Daddy. Aku harus berhasil pecahkan teror ini agar aku bisa menunjukkan sama Daddy kalau aku itu bisa jaga diri aku sendiri tanpa harus ada penjagaan dari bodyguard suruhan Daddy. Leo, Brian? Kebetulan yang datang 2 kali. Ini kesempatan aku buat bebas dari bodyguard Daddy. Kalian bisa jangan ganggu aku. Pacar aku sudah datang. Apa? Brian pacaran sama Leora? Kok bisa sih dia dapat semuanya?
Kepamoran papi sebagai kepala desa kalah sama pekerjaan bapak dia sebagai mafia. Kesempatan ikut kelas akselerasi, aku gagal karena nilai tes dia lebih tinggi. Gelar kembang desa Mandala yang seharusnya cuman buat aku, tapi orang-orang bilang dia kembang desa di sini. Sekarang, Brian Cogan keren inceran aku, diambil juga. Awas ya kamu Leora, aku akan buat nama kamu sekeluarga hancur. Mereka tuh sebenarnya siapa sih? Pengawal lo? Ya, bisa dibilang mereka itu bentuk keposesifan Daddy sama aku. Ya wajar sih orang anaknya cakep begini. Hah? Apa? Apa? Enggak, maksud gue, ya wajar kan namanya juga seorang ayah, apalagi ke anak perempuannya. Oh, Ini kalung lo, sorry ya kemarin gue lupa balikin. oke. Makasih ya, Brian. Halo, bakar sekarang dan mengaku bahwa kalian suruhan Mr. Leon. Uang akan diterima oleh keluarga kalian. Bentar ya, gue angkat telepon dulu. Ya, kenapa Le? Bray, lo di mana? Ini ada kebakaran ladang lagi. Hah? Yang bener lo? Yaudah, gue kesana sekarang, Sherlock ya. Yaudah buruan. Kenapa? Kok panik gitu? Ada kebakaran ladang, gue harus kesana sekarang. Aku ikut ya. Oke, tapi lo lihat dari jauh aja ya, bahaya. Astaga, baru kemarin ladang si Mamat yang kebakaran dan dapat teror. Sekarang ladang si Obay. Terornya menyeramkan. Apa kita teh emang tidak bisa ya mempertahankan lahan kita sendiri? Gue gak nyangka terornya bakal separah ini. Kasian gue lihat warga yang seharusnya sekarang mereka lagi untung dalam masa panen, malah buntung. Ini sudah kelima kalinya ada warga yang tidak mau menjual lahannya dan berujung dibakar. Brian, lu bawa bidadari dari mana? Mau tahu aja lu, dia temen gue, namanya Leora. Oh hai, aku Leora. Kalian temennya Brian ya? Lebih tepatnya, kita sahabatnya. Bray, bening bener temen lo buat gue. Dah mandi belum lo? Naca, emangnya dia mau apa sama lo? Halah, udah ngapa? Calon saudara ribut mulu, dah heran. Orang mah lagi kena musibah, no. Tenang dulu ibu-ibu bapak-bapak semuanya. Abah sudah mengurusi ini dengan pihak kepolisian. Tapi memang kepolisian masih dalam masa investigasi. Kita semua harus lebih waspada ya. Dan kalau bisa penjagaan keamanan kita tingkatkan. Pak, Bu, semuanya tertangkap. Ada 2 orang yang mencurigakan yang membawa bahan bakar bensin. Wah, udah ketemu pelakunya. Semoga bisa diadili seadil-adilnya dah. Hukum aja, penjara, denda semua kerugian, bakar aja bakar, hukum, penjara. Tegakkan keadilan. Ampun, babu semuanya. Kita cuma disuruh sama orang beneran. Tenang semuanya, kita bawa saja mereka ke kantor desa sekarang. Baik, Juragan Abah. Dah lah, balik yuk. Capek gua. Yaudah, ayo. Yaudah. Kui. Baik, sekarang jelaskan siapa kalian dan kenapa kalian membakar ladang warga. Kita cuma disuruh, Pak. Disuruh siapa? Jangan coba-coba bohong, karena ini menyangkut banyak orang di desa ini. Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Kami nggak kenal siapa orang yang menyuruh kami. Hei, jangan main-main. Kalau kalian nggak jujur, kalian tahu akibatnya kan? Kalian sudah tertangkap. Jika kalian kooperatif bisa bekerja sama, mungkin hukuman kalian bisa lebih ringan. Tapi kalau tetap bohong, kalian akan sulit lepas dari masalah ini. Iya, baik. Kami hanya mendapat perintah untuk membakar ladang itu, Pak. Orang itu bilang, kami akan mendapat bayaran yang besar. Orang itu siapa? Jelaskan, apa kalian mengenalnya? Kami tidak tahu namanya, Pak. Tapi kami diminta untuk mengatakan bahwa ini semua suruhan Mr. Leon. Mr. Leon, apa kalian yakin dengan yang kalian katakan? Kalian sadar gak? Perbuatan kalian itu merugikan banyak orang. Kalian bisa dipenjara lama kalau terus bungkam atau kasih informasi palsu. Ya, Pak, tapi kami nggak pernah ketemu langsung sama dia.
Kami cuma disuruh lewat telepon. Kami hanya melakukan apa yang diperintahkan. Kami nggak punya pilihan lain. Dia membayar kami. Baik, kami akan pastikan kebenaran dari pengakuan kalian. Tapi kalau terbukti kalian berbohong, kalian akan menghadapi hukuman yang lebih berat. Berhasil. Aku harus kasih tahu warga kalau semua ini karena keluarga Mr. Leon. Iya, jadi gitu Pak, Bu, berdasarkan apa yang saya dengar dari ruang interogasi. Hah? Tuh kan, benar dugaan saya. Ini teh, ada kaitannya sama Mr. Leon? Dasar mafia tidak punya hati. Pokoknya, Mr. Leon harus bertanggung jawab. Iya, benar. Ternyata kebaikannya atas selama ini hanya pencitraan. Akhirnya Nona pulang juga. Nona baik-baik saja kan? Iya, aku baik kok. Makasih ya Brian, udah antar aku pulang. Dengan senang hati, Nona Leo. Permisi, Pak Hansip, ada perlu apa? Mr. Leon ada di rumah, Nona? Gak ada. Apa bisa saya pastikan? Jangan macam-macam Anda di sini. Udah bodyguard, gak apa-apa. Baik Nona, Anda yang sopan. Ada apa Pak Hansip? Terkait teror Mandala, Mr. Leon terlibat. Apa? Apa? Pak Hansip gak salah ngomong kan? Enggak, Nona. Makanya diminta menghadap ke kantor desa. Ya udah, karena Dedi lagi nggak ada, jadi aku aja yang akan ke kantor desa. Kita ikut juga, Nona. Gak perlu, kalian di sini aja. Ayo Pak Hansip. Ya, baik. Mari, Nona Leora. Buat temenin ya. Loh, kok bisa Leora sama kamu, Brian? Belum lama kita temenan, Mbah. Nona Leora, putri dari Mr. Leon. Kami sudah mendapat informasi bahwa ladang warga dibakar atas perintah seseorang yang disebut Mr. Leon. Kami hanya ingin tahu hubunganmu dan ayahmu dengan kejadian ini. Dengan hormat, Pak Polisi, saya dan ayah saya sama sekali tidak ada kaitan dengan insiden itu. Nama kami mungkin disebut untuk mengalihkan perhatian atau menjebak, tapi kami tidak terlibat. Tapi pelaku yang kami tangkap mengaku diperintahkan oleh Mr. Leon. Bagaimana kau menjelaskan hal itu? Pak Kades, mudah sekali menyebut nama seseorang tanpa bukti. Apa mereka bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar berkomunikasi dengan ayah saya? Atau apakah mereka hanya diberikan nama kami untuk disebut jika tertangkap? Baik Nona Leora, kalau begitu jelaskan di mana ayahmu saat kejadian pembakaran itu berlangsung. Ayah saya sedang berada di Jerman untuk mengurusi bisnis bersama beberapa rekannya. Saya bisa memberikan daftar nama saksi yang bisa mengkonfirmasi keberadaannya jika diperlukan. Tapi Nona Leora, ini bukan pertama kalinya nama ayahmu disebut dalam urusan yang mencurigakan. Bukankah sebelumnya terlibat juga kasus sengketa tanah? Pak Kades, saya yakin Anda tahu bahwa sengketa tanah itu diselesaikan di pengadilan. Dan hasilnya membuktikan bahwa ayah saya tidak bersalah. Tuduhan-tuduhan itu hanya datang dari orang-orang yang ingin menjatuhkan reputasi keluarga kami. Kalau begitu, siapa yang mungkin ingin menjebak ayahmu? Saya tidak ingin asal menuduh, Pak. Tapi ayah saya adalah tokoh berpengaruh di desa ini. Tidak sedikit yang merasa terancam oleh keberhasilannya. Mereka mungkin melihat kami sebagai ancaman bagi kepentingan mereka. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa ayahmu tidak terlibat? Karena saya tahu siapa ayah saya. Dia mungkin seorang yang tegas dalam bisnis, tapi dia tidak akan pernah merugikan orang lain untuk mencapai tujuannya. Jika seseorang benar-benar mengenalnya, mereka akan tahu bahwa dia tidak akan menggunakan cara kotor seperti ini. Badas anjir, gila sih. Bener-bener dia cewek pintar. Pantesan 2 kali lolos kelas akselerasi. Gue suka dengan nada bicara dia. Kamu kagum dengan dia. Iya, Bah. Maksudnya, gaya bicara dia keren, Bah. Baik, Nona Leora, tapi jika ternyata nanti ada bukti yang mengarah pada ayahmu, Kalau memang ada bukti nyata yang sangat mengarah pada ayah saya, silakan proses sesuai hukum. Tapi saya yakin bukti itu tidak akan pernah ada, karena kami tidak bersalah. Bray, kita disuruh ke kantor desa sekarang sama si Brian. Lo bawa laptop, Chris. Sebelumnya mohon maaf, Pak Polisi, Pak Kades.
Saya bisa menunjukkan bukti terkait komunikasi pelaku dengan orang yang menyuruhnya. Waduh, mau ngapain dia? Kamu orang baru di sini, tidak perlu ikut campur. Mohon Pak Kades bersikap kooperatif. Jangan menghambat proses penyelidikan. Bukan begitu, Pak Polisi? Bukti apa yang bisa kamu tunjukkan? Saya melacak IP address yang dilakukan untuk mengirim instruksi kepada para pelaku. IP ini berasal dari sebuah perangkat yang sering terhubung ke jaringan internet dengan nomor telepon terdaftar atas nama Rara. Rara, maksudmu apa? Kamu mau fitnah anak saya? Nomor telepon ini, Pak Kades, adalah nomor prabayar yang wajib didaftarkan menggunakan NIK dan KK sejak kebijakan terbaru diberlakukan. Setelah saya telusuri, nomor ini terdaftar atas nama Rara, anak Pak Kades. Dan lebih jauh lagi, saya menemukan bahwa perangkat yang terhubung dengan nomor ini juga pernah mengakses internet menggunakan akun mobile banking. Akun mobile banking? Coba jelaskan lebih lanjut. Iya Pak, saya melacak bahwa nomor ini terhubung ke akun bank tertentu. Dari transaksi yang saya temukan, ada beberapa transfer yang dilakukan dari rekening ini ke rekening atas nama Pak Kades, yaitu Bapak Raju. Tunggu. Maksudmu rekening saya? Betul Pak, rekening atas nama Anda menerima transfer dalam jumlah besar dari rekening atas nama Rudiantoro. Transaksi ini terjadi beberapa hari sebelum insiden pembakaran ladang warga. Pak Kades, apakah Anda tahu tentang transaksi ini? Saya tidak tahu apa-apa ya soal ini. Mungkin ini hanya kebetulan atau kesalahan teknis mungkin? Tidak ada kesalahan teknis di sini, Pak. Sistem perbankan mencatat semua data dengan jelas, termasuk nomor rekening pengirim, penerima, waktu transaksi, hingga jumlah uangnya. Semua dapat divalidasi ke pihak bank. Pak Kades, kami harus memproses ini lebih dalam. Berdasarkan bukti yang memberatkan Anda, kami akan mengambil tindakan sesuai jalur hukum. Anda bisa mempersiapkan pengacara Anda. Kita akan melanjutkan sidang di pengadilan. Terima kasih, Chris. Ini kerja yang bagus, dan ini sangat membantu penyelidikan kami. Saya juga menyimpan semua data ini sebagai cadangan. Jika ada yang mencoba menghapus atau mengubah jejak transaksi, saya siap membantu memulihkan informasi tersebut. Kok jadi Pak Kades yang dibawa sama polisi? Ini gimana kelanjutan kasusnya, Pak? Apa ada keadilan bagi kami dan hukuman bagi pelaku? Abah bangga sama kalian. Kalian punya kelebihan dan itu digunakan dalam kebaikan dan keadilan.